Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainullah Ramadhani, NIM 22011110030. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori asal mula negara. Yang pertama adalah teori perjanjian masyarakat. Tokohnya adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Bahwa masyarakat mengadakan kesepakatan untuk mendirikan suatu negara. Factum subjection, dengan kesepakatan membentuk negara, rakyat menyerahkan semua hal untuk diatur sepenuhnya oleh kekuasaan negara. John Locke, Pasium Unionis dan Pexum Suggeoionis. Anggota masyarakat membentuk union dahulu. Anggota masyarakat menjadi kaula, subjek negara, ada hak asasi. Yang kedua, J.J. Rousseau du Contrat Social pada 1762. Ada Pactum Unionis, suatu perjanjian membentuk negara, tetapi tidak menyerahkan hak masing-masing orang, tetapi memilih wakil-wakilnya. Oke, yang kedua adalah teori mengalih hak. Pengertiannya adalah hak yang diperoleh setelah pihak lain melepas hak atau membiarkan berlakunya hak itu. Teori ini dapat digunakan untuk mengkaji negara monarkis dan negara hasil revolusi. Contohnya, Ibnu Saud mendirikan Arab Saudi. Malaysia mengalih hak dari Inggris pada 1957. Brunei, Bangladesh, dan Pakistan, Singapura. Yang ketiga adalah teori penaklukan. Teori penaklukan adalah doktrin kekuatan menimbulkan hak, pembuktian serta penggunaan kekuatan berlaku sebagai dasar terbentuknya negara. Oke, yang keempat adalah teori organis atau hakikat negara. Tokoh George W. Hegel bahwa negara adalah suatu organisme bermula dari pola kerjasama sederhana meningkat ke dalam bentuk yang jelas, yaitu negara. Teori yang kelima adalah teori ketuhanan. Yahudi masuk Kanaan atas dasar Injil. Jepang dengan kekaisaran sebagai keturunan dewa matahari. Oke, teori yang keenam adalah teori alamiah. Teori hakikat negara. 1. Teori sosiologis negara adalah organisasi kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah teori organis negara sebagai bentuk organisasi sebagaimana makhluk hidup atau organis lainnya adalah dipengaruhi oleh hukum alam atau hukum pertumbuhan dan kematian. Negara perlu ruang hidup. Raganya adalah negara itu sendiri. Jiwanya adalah pemikiran dan semangat nasional rakyat, tujuan negara dan fungsi. Teori alamiah. Yang ketiga, teori ikatan golongan. Negara adalah ikatan atau gabungan keluarga masyarakat dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat adalah teori hukum murni. Hakikat negara adalah personifikasi dari hukum. Hubungan negara adalah subordinal atau bukan koordinasi. Teori yang kelima, teori dua sisi atau sosiologis. Negara sebagai kenyataan sosial, kesatuan hidup masyarakat. Sisi yuridis, formal, negara suatu lembaga hukum yang mempunyai susunan organ-organ struktur kelembagaan dan hubungan hukum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.